Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Ini berlaku untuk semuanya. Kemudian durasi waktu pemeriksaan kurang lebih masing-masing saksi maupun saksi nanti 15 menit dan ahli 20 menit. Itu supaya dicermati dari sekarang sehingga ketika mengajukan daftar saksi maupun daftar ahli supaya diklaster pada bagian-bagian apa yang akan dijelaskan supaya tidak kemana-mana nanti proses persidangan ini. Kemudian penyerahan tambahan alat bukti bisa disampaikan sepanjang persidangan ini masih berjalan, sepanjang diserahkan pada jam kerja. Jangan ketika sudah sore atau malam hari, termasuk kalau ada pihak yang akan mengajukan isage atau mempelajari bukti-bukti dari pihak yang lainnya. Itu juga diajukan dan dilaksanakannya juga pada range waktu jam kerja yang ditentukan oleh mahkamah antara jam 8 sampai 16. Kemudian PPT tadi Pak Ari supaya diserahkan ke mahkamah dan kepada para pihak juga supaya diberikan supaya peradilan kita ini bisa fair, bisa semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jika persidangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk, tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024. Izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan. Majelis hakim yang kami muliakan. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution. Dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru.
Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi, tidak ada Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Mahkamah Agung. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah. Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobohkan. Disertasinya berjudul The Collapse of the Supreme Court. Mahkamah Agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the Constitution. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan, tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya Akil Mukhtar. Puncak dari robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dilahirkan, di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang paman yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan, a same institution, seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Majelis Hakim yang kami muliakan, membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MKMK, nomor 02 tahun 2023, yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika, jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka karena pelbagai alasan. Dalam kaitan ini, patut ditambahkan pula bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati, how low can you go? Bisa dipahami kalau Mahkamah Konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit, karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit, karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the Constitution. Mereka terjebak dalam satu situasi di mana Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi politik, mengalami politicization of judiciary, bukan judicialization of politics, seperti yang dikatakan oleh Ram Hirsi. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan siap menjadi saksi sidang sengketa Pilpres jika dibutuhkan. Gibran mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada dalam carut-marut Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya. Adapun sidang sengketa Pilpres digelar perdana pada hari ini Rabu 27 Maret. Sidang tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama merupakan sidang untuk kubu Anies Muhaimin, sedangkan sesi kedua merupakan sidang untuk kubu Ganjar Mahfud.
Dalam permohonannya, dua kubu tersebut meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Kubu Anies dan Ganjar juga meminta agar pelaksanaan Pilpres 2024 diulang. Berikut juga takut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta bukti-bukti yang terdapat di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan yang diomongin. Kami sudah mempersiapkan jawaban mematangkan dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami menjawab mengenai permohonan itu. Oleh karena seperti yang disebutkan tadi, lebih banyak merupakan narasi dugaan patut diduga dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota Menteri Kabinet terlibat dalam kampanye Paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya, Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2003. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota Menteri Kabinet terlibat dalam kampanye Paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya masuk di poin 3, Menteri Koordinator halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo Paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, Bahlil mendirikan, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya. Anak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh diisukan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kabar itu muncul dari adanya daftar nama tokoh yang berpotensi masuk dalam Menteri Prabowo Gibran. Anak Surya Paloh Prananda Surya Paloh disebut bakal menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Atas isu tersebut, Partai Gerindra buka suara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko membantah isu tersebut.
Dia menegaskan sejauh ini belum pernah ada pembahasan lebih jauh perihal susunan nama-nama yang akan menduduki jabatan Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 27 Maret, Dasko memastikan bahwa susunan nama-nama kabinet yang beredar itu bukan merupakan hasil dari pembahasan Prabowo Gibran. Dasko hanya memastikan bahwa hingga saat ini pihak Prabowo Gibran terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dari kubu lawan yakni Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Hanya saja perihal pembahasan penyusunan kabinet belum pernah dilakukan lebih lanjut. Staf khusus Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Mohaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara buka bersama dengan Partai Demokrat. Buka bersama itu digelar seusai kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud melaksanakan sidang perdana sengketa Pilpres di MK pada Rabu 27 Maret. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Acara buka bersama itu digelar di salah satu hotel wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Awalnya saat Prabowo tiba di lokasi, AHY langsung memberikan sambutan hangat. Keduanya kemudian berjalan masuk ke hotel menuju tempat berlangsungnya acara. Saat Prabowo dan AHY tiba di ruangan, Prabowo langsung disambut hangat oleh SBY. SBY dan Prabowo lantas bersalaman dan masuk ke dalam ruangan buka bersama. Dalam acara buka bersama itu, Prabowo tidak didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, pada hari ini kubu Anies dan Ganjar melangsungkan sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Sidang tersebut digelar di Mahkamah Konstitusi dan dibagi menjadi 2 sesi. Kubu Anies dan Ganjar sama-sama menuntut agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pelaksanaan Pilpres 2024 diulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.